Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Deva Mustafa Alhamdi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran adalah suatu persiapan yang harus disiapkan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran. Menurut Freikiewicz, perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran, meliputi pengembangan tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Perencanaan pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses merumuskan, mengelola, dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran menjadi suatu sistem perencanaan sebagai pedoman operasional pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat diperlukan bagi guru agar guru tidak kehabisan cara dalam melakukan penyampaian pembelajaran di kelas. Sudah menjadi tanggung jawab bagi seorang guru sehingga peserta didik mampu memahami pesan yang disampaikannya. Sebagai guru yang baik, guru harus mampu menguasai teori pembelajaran terkait materi, perencanaan pembelajaran seperti RPP, modul, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial merupakan sebuah rumpun interdisipliner ilmu sosial yang pembahasannya kompleks, berupa pokok-pokoknya erat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang guru IPS harus merencanakan pembelajarannya dengan sangat matang, sehingga banyak materi atau pesan yang tersampaikan secara integral. Seorang guru juga harus memiliki keterampilan yang juga perlu dikembangkan dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Keterampilan tersebut adalah yang pertama, keterampilan mendapatkan dan mengolah data. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menyampaikan gagasan, argumen, dan cerita. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam menyusun pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah keterampilan dalam berpartisipasi di dalam kelompok. Seorang guru harus mendorong anak didiknya untuk aktif bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Guru perlu memotivasi anak didik untuk memiliki sikap yang baik dalam menciptakan pengalaman-pengalaman di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagian pertama yang harus direncanakan oleh seorang guru adalah mengembangkan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah merencanakan strategi pembelajaran. Dikarenakan ilmu pengetahuan sosial ini terdapat banyak istilah, maka untuk mempermudah siswa dalam mengingat pembelajaran adalah dengan cara strategi pembelajaran inquiry. Inquiry yaitu dengan menguji pertanyaan, isu-isu masalah yang dialami siswa dan sekaligus guru yang sudah menjadi perhatian banyak orang. Strategi ini dinilai efektif dalam implementasi pembelajaran IPS. Aspek yang perlu direncanakan oleh seorang guru IPS adalah media pembelajaran IPS. Jenis-jenis media pembelajaran diklasifikasikan menjadi visual, audio, gerakan, barang fisik, dan suatu peristiwa sosial. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi prestasi atau kinerja peserta didik dalam menuntaskan pembelajarannya.
berfokus pada keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi sebagai aspek keberhasilannya, sebagaimana tertera dalam Permendiknas nomor 29 tahun 2006 tentang standar isi. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa standar kompetensi yang selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar. Instrumen penilaiannya dapat menggunakan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Deva Mustafa Hamdi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.